untuk sesi ini kita akan masuk ke rekayasa fitur. Untuk rekayasa fitur, semoga kita bisa lebih cepat ya. Kayaknya ini udah mulai nggak enak badan juga. Hari ini kita akan masuk ke rekayasa fitur untuk data teks ya. Kemarin kita udah masuk ke seleksi fitur, sekarang bagaimana sih membuat atau perbedaan antara rekayasa fitur untuk teks, gambar, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus ke teks. Nah, untuk data teks sendiri, sebentar. Baik. Nah, untuk data teks sendiri itu apa? Jadi ya, semua sumber informasi berharga dalam bentuk berbagai bentuk ya. Bisa artikel, bisa ulasan media, bisa media sosial dan yang lain-lain. Beda data kalau teks itu bukan data set terstruktur ya. Teks itu lebih ke tidak terstruktur. Jadi ya kita teksnya ini yang tidak terstruktur, bukan yang terstruktur. Nah, kita tahu machine learning ini membutuhkan data numerik untuk analisis dan prediksi ya. Yang namanya machine learning lebih bagus memakai data numerik. Jadi bukan memakai data teks atau karakter. Nah, rekayasa fitur fungsinya di sini jembatan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang bermakna. Fokus dari rekayasa fitur di sini ini lebih fokus utamanya sebagai jembatan mentransformasikan data teks menjadi numerikal agar bisa diproses oleh pembelajaran mesin. Kenapa perlu ditransformasikan? Ya karena meningkatkan kinerja model tentunya ya. Terus memahami teks lebih baik dan aplikasinya akan dibuat secara luas. Nah, tantangan utama dari data teks ini ketidakberaturan teks. Yang paling utama ini ketidakberaturan teks, ukuran dan kompleksitas, dan ambiguitas bahasa. Nah, ini tantangan utama buat saya. Ambiguitas bahasa. Dan lucunya, walaupun tahu istilah sarkasme, satir, tapi orang-orang masih belum bisa membedakan antara satir dan sarkasme, terutama orang Indonesia. Nah, tahapan rekayasa fitur untuk data teks, pertama tentunya pembersihan teks terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu tokenisasi. Nah, ini penting, jadi kita harus membuat token terlebih dahulu. Setelah dibuat token, baru dinormalisasi. Masih ada yang terbalik ya. Ada yang melakukan normalisasi baru tokenisasi. Salah, harus tokenisasi dulu baru normalisasi. Setelah normalisasi, ini hasil normalisasi itu biasanya representasinya jadi numerik, baru masuk ke ekstraksi fitur tambahan. Nah, dalam pembersihan teks, ini menghilangkan noise, juga ketidakkonsistenan pada teks mentah. Ketidakkonsistenan pada teks mentah. Nah, langkah-langkahnya, pertama biasanya menghapus tanda baca, angka, dan karakter khusus. Sekali lagi, ini kasuistik ya, kasuistik.
Tanda baca ada yang benar-benar dihapus ya, tapi ada juga yang tanda baca itu dijadikan token. Artinya kalau misalkan koma, titik, tanda tanya gitu, itu dijadikan token, nggak langsung dihapus. Tergantung, jadi tergantung dari tujuan si data teks tersebut. Nah, terus di sini mengubah teks menjadi huruf kecil, jadi semuanya dijadikan huruf kecil biasanya. Menghapus stop words. Stop words itu yang biasa digunakan sebagai penghubung tapi nggak ada artinya ketika berdiri sendiri lah kayak gitu. Kata-kata umum seperti dan, yang, di, nah itu dihilangkan. Menangani singkatan dan kesalahan ejaan. Ini juga ini yang agak sulit nih. Kadangkala di dalam ini menangani singkatan dan ejaan ini kita memerlukan machine learning juga gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk menyiapkan teks untuk langkah selanjutnya dalam rekayasa fitur. Sebenarnya yang paling gampang, lucu juga sebenarnya. Kalau dalam bahasa Cina itu mereka tidak mempunyai imbuhan gitu ya, kayak wo a ini ya, saya lupa itunya ya, lupa cengkoknya dan apakah intonasinya salah mungkin. Wo a ini gitu ya. Wo a ini itu saya cinta kamu. Bukan saya mencintaimu, saya dicintai kamu, enggak, saya cinta kamu. Misalkan wocu tusukuan, saya pergi perpustakaan gitu. Jadi simple bahasa mereka tuh. Kalau kita kan saya akan pergi, atau saya telah pergi, atau saya pergi ke perpustakaan. Kalau dalam bahasa Cina itu wocu tusukuan, atau wocu sang apa sih pasar tuh. Jadi lebih sederhana kata-kata Cina itu. Sebenarnya tapi yang jadi sulit itu adalah simbolisasinya, simbol karakternya. Jadi ya walaupun secara bahasa gampang banget Cina tuh, tetapi secara identifikasi sulit. Kenapa? Karena karakternya yang sangat banyak. Sedangkan kalau alfabet itu gampang dikenali ya, karena hanya ada 26 alfabet, tetapi karena terbatas, jadi penggabungannya itu sangat rumit gitu ya. Ada kata akhiran, kata awalan, kata penyambung, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah macam-macam bahasa. Kalau Jepang katakana hiragana hampir serumpun dengan Cina, sulit ya, cukup sulit. Tapi masih lebih tuaan Cina, lebih sulit Cina. Sebenarnya daripada yang satu rumpun itu, yang paling gampang itu adalah Hangul, artinya Korea itu mempunyai kayak alfabet ya, alfabet Korea itu, jadi ada hurufnya. Arab unik, Arab itu kayak alfabet, ada jumlah hurufnya, tetapi dia punya a i u e o nya gitu ya, ya i u ya a i u gitu, yun yi gitu, huruf besar huruf panjang pendek itu sangat berpengaruh, ada tajwid dan lain sebagainya. Nah, itu yang bikin rumit, walaupun secara abjad masih sedikit. Oke, balik lagi ke sini, kita fokus di alfabet saja ya, pembersihan teks. Kita akan bahas data teks alfabet aja. Nah, setelah ini tujuannya itu untuk menyiapkan tes untuk langkah selanjutnya dalam rekayasa fitur. Setelah sudah dibersihkan menjadi kata-kata dasar, biasanya ya sudah menjadi unit-unit dasar, kita akan melakukan tokenisasi. Tokenisasi itu paling gampang itu membuat array sebenarnya, membuat array. Jadi sudah dalam satu string itu dibikin array. Jadi contohnya menyiapkan teks untuk analisis lebih lanjut. Contohnya ada kalimat, saya suka belajar tentang pembelajaran mesin. Hasil tokenisasi itu saya suka belajar tentang pembelajaran mesin. Nah, ini tokenisasinya kadangkala balik lagi kasuistik ya. Pembelajaran ini mau dijadikan
kata dasar atau tidak. Lebih bagus sih tidak dijadikan kata dasar. Kalau dijadikan kata dasar nanti biasanya ngaco. Makanya lebih baik dibiarkan. Nah, penting memilih jenis token karena kata, frase, karakter tergantung pada kebutuhan analisis. Ya ini baliknya. Jadi apakah dia pakai kata dasar ataupun tidak? Kalau boleh pakai imbuhan ya, awalan dan akhiran, berarti ya memang kebutuhannya adalah awalan dan akhiran berpengaruh pada tujuan analisis. Tapi ada beberapa yang lebih sederhana untuk mengetahui bahasa saja itu bisa dihilangkan. Kenapa? Ya karena mempengaruhi performance juga ini. Ya bisa mempengaruhi performance. Dan pastinya mempengaruhi akurasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah ditokenisasi, dipisah-pisahkan ya berdasarkan kata, frase, dan yang lainnya, terus kita akan membuat menormalisasi teks. Nah, normalisasi teks itu beda dengan normalisasi data struktural ya. Normalisasi teks itu biasanya menghancurkan atau yang tadi fokusnya menghilangkan imbuhan. Menyederhanakan kata menjadi bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi kata dalam teks. Nah, ada stemming, ada lemmatization. Kalau stemming itu stemming ya, dari kata stemming itu pemotongan cabang atau nge-stem. Stemming kan ada istilah dalam biologi ya. Jadi proses pemotongan imbuhan pada kata untuk mendapatkan akar katanya. Contohnya belajar, mempelajari, dipelajari menjadi ajar. Ajar ya, belajar itu dari ajar ya. Belajar, mempelajari, dipelajari menjadi ajar. Nah, satu lagi adalah lemmatization, yaitu mencari dasar kata dengan mempertimbangkan konteks gramatikal. Misalnya kata kerja, kata benda, dan sebagainya. Contohnya, mobilku menjadi mobilku ini kan sebenarnya bukan imbuhan ya. Ini merupakan gramatikal, mobil kepunyaan saya gitu ya. Mobilku. Tetapi dengan menggunakan lemmatization, ini mobilku diubah menjadi mobil. Terbaik menjadi baik. Terbaik ini bukan imbuhan ya. Membaik atau baikan itu imbuhan. Terbaik itu untuk menentukan range ya. Terjelek, terbaik gitu. Dua jadi masuk ke grammar. Nah, kalau dulu ini baik stemming dan lemmatization kita bikin itunya apa? Dulu tuh saya masih dapat kerjaan bikin kamus datanya. Jadi kita benar-benar nge-stemming manual gitu. Nge-stemming. Jadi tokenisasinya udah otomatis nih. Jadi mengekat berdasarkan spasi ya. Ngekat berdasarkan spasi. Tapi stemming dan lemmatization-nya kita masih manual. Jadi ketika di-cut langsung masuk Excel, stemming dan lemmatization-nya tuh kita isi sendiri dulu tuh. Ini ada kerjaannya dulu tuh. Nah, kalau sekarang kan karena udah banyak yang secara manual itu tuh dikumpulkan, itu jadikan machine learning dan itu jadi ada tools-nya untuk stemming dan lemmatization. Ada library-nya. Nah, setelah dibuat stemming dan lemmatization, di cut ya, normalisasi teks, masuk baru ke representasi numerik. Jadi representasi numerik itu mengubah teks menjadi angka untuk diproses oleh pembelajaran mesin. Kenapa? Karena machine learning lebih efektif memproses data numerik dibandingkan data karakter. Nah, metodenya ada 3 yang paling utama. Yang pertama, bag of words, BOW ya, menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen. Sederhana, tapi mengabaikan konteks. Ya tergantung ya, kasuistik kita mau bikin apa, data teksnya itu ke arah mana. Kalau misalkan hanya untuk memperlihatkan apa sih kata yang paling banyak dipakai. Nah, BOW itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk trending. Untuk nyari trending itu pakai bag of words. Misalkan dalam satu hari Twitter dicari semuanya trendingnya apa.
Makanya keluar ya. Keluar misalkan kalau Twitter sekarang tidur, atau Vina Cirebon, atau apalagi PDN, atau apalagi yang sekarang lagi rame. Polisi gitu yang ngehakimin anak 12 tahun kalau salah. Nah itu biasanya pakai backup word, jadi trending berdasarkan frekuensi kemunculan. Nah ini sederhana, tapi konteksnya diabaikan. Makanya kalau kita tahu trendingnya, makanya kan kita kadang-kala strategi di TikTok itu pakai tagar FYP. Nah itu tuh untuk meningkatkan backup word-nya, untuk meningkatkan frekuensi kemunculannya. Atau sekarang kalau teman-teman tahu di Instagram itu, here's what you can know about Mercedes GSR. Ketika saya tanya kenapa sih captionnya pakai itu, karena caption itu yang meningkatkan algoritma Instagram saat ini agar lebih banyak engagement-nya. Nah itu biasanya pakai metode backup word. Nah, tidak benar-benar mengabaikan konteks. Jadi walaupun nggak nyambung, misalkan kayak gini, di Twitter kalian lihat, misalkan apa ya sekarang yang lagi ramai, Bali dijajah gitu ya, Bali dijajah. Walaupun isi kontennya misalkan saya lagi joget atau saya lagi kayang di kantor, tapi Bali dijajah. Nah mau nggak mau konten saya itu pasti naik. Itu pakai metode backup word. Selanjutnya adalah TF IDF, memberikan bobot pada kata-kata penting yang jarang muncul di seluruh dokumen. Nah ini kita pakai bobot, jadi walaupun kata-katanya jarang muncul, tapi kita tambahkan bobot. Misalkan machine learning itu bobotnya tinggi untuk pembahasan mata kuliah kita, tetapi jarang disebutkan karena kita membahas lebih banyak rekayasa fitur. Karena rekayasa fitur merupakan bagian dari machine learning dikasih bobot lebih tinggi. Selanjutnya adalah word embedding, merepresentasikan kata sebagai vektor, merangkap makna dan hubungan semantik seperti word to fact, GloVe, dan FastText. Nah ini udah ada toolnya, bisa dicoba langsung ya, pakai word embedding. Ini word to vector, GloVe itu, Glow-nya itu apa? Saya lupa, FastText. Coba-coba lah, saya biasanya pakai yang ini nih. Ini pernah nggak ya? Saya lupa. Nah, penting pemilihan metode itu berdasarkan apa? Bergantung pada kompleksitas tugas dan kebutuhan model. Ya, yang namanya metode boleh pilih satu atau boleh digabungkan berdasarkan kebutuhan. Intinya ya tergantung pada kompleksitas tugas dan kebutuhan model. Selanjutnya di tahapan kelima itu mengekstraksi fitur tambahan. Jadi mengekstrak informasi lebih lanjut dari teks untuk meningkatkan kinerja model. Beberapa tekniknya, metodenya banyak ya di sini. Yang pertama itu adalah n-grams, menggabungkan beberapa kata berurutan. Saya suka belajar, berarti saya suka belajar. Jadi mempertahankan sebagian konteks ya. Terus ada yang namanya name entity recognition atau NER, mengenali entitas seperti nama orang, tempat, organisasi. Kayak, nah ini NER ini fokus untuk mengenali entitas yang bukan non bahasa apa ya? Yang tidak ada di kamus lah sebenarnya kayak gitu. Kayak ya Habibie, Bandung, Google, Geral, ya siapapun gitu, atau nama tempat, Jogja gitu. Nah itu ya memakai name entity recognition. Terus ada yang namanya part of speech, post tagging, jadi memberi label kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Saya itu pronoun, suka jadi verb, belajar jadi verb. Jadi langsung nge-tag ya, tagging nge-tag tipe-tipe tiap kalimatnya. Nah ini sangat untuk mengenali, mengidentifikasi tiap kata. Dan yang terakhir yang banyak dipakai sampai sekarang ya analisis sentimen, mengukur sentimen. Ada positif, negatif, netral dari teks film ini sangat bagus. Nah ini termasuk mana nih? Positif, negatif, netral. Nah ini pemilihan teknik tergantung pada tujuan analisis dan jenis informasi yang ingin diekstrak.
Nah ini contoh representasi teks dengan menggunakan BOW ya, bag of word. Jadi secara konsep kan merepresentasikan teks sebagai kumpulan kata. Jadi ya bag of word itu bag gitu ya, tas ya, tas. Jadi kata itu dimasukkan ke dalam tas tanpa memperhatikan tata bahasa atau urutannya. Menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen. Jadi setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor numerik, di mana setiap elemen vektor menunjukkan jumlah kemunculan kata tertentu. Nah, dokumen ini ya macam-macam ya. Dokumen ini bisa disebut satu caption atau satu komentar atau satu thread, tergantung dari kita strateginya mau kayak gimana. Kalau kita dari sosial media ya, kalau dari sosial media itu bisa kalau berdasarkan thread atau berdasarkan posting semuanya langsung di scan atau berdasarkan per komen. Nah kalau sentimen analisis biasanya udah per thread atau per posting itu dibagi per komen. Contohnya di sini ada kosakata saya suka kucing, anjing, dan gitu ya. Nah di dokumen 1 ini saya suka kucing dan anjing. Di dokumen 2 saya suka anjing. Jadi dokumen 1 semuanya ada katanya ya. Di dokumen 2 itu yang ada itu indeks 0, 1 dan 3 gitu ya. Karena di sini suka, di sini ada ya kucing, nah di sini suka anjing, di sini nggak ada kucing gitu ya. Di sini anjing ada ya, dan kata dan gitu di sini nggak ada. Jadi dokumen 2 itu 1, 1, 0, 1, 0. Nah representasi BOW-nya kayak gini. Nah kalau misalkan dokumen satunya lebih panjang, saya suka kucing dan anjing, tetapi kucing lebih lihai dalam membuat masalah, sedangkan anjing lebih jago dalam itu. Sehingga saya lebih suka kucing. Nah, kucingnya di sini jadi 3, anjingnya jadi 2. Kucingnya jadi 3, anjingnya jadi 2. Sayangnya dia nyebut misalkan 2 kali ya jadi 2. Kayak gitu. Bag of word. Nah nanti ketahuan mana yang lebih yang paling banyak gitu kata yang digunakan, dan tergantung dari sini mau kemana. Kalau misalkan hanya mencari frekuensi gampang gitu, tapi kalau misalkan untuk menormalisasi, oke, ternyata berdasarkan dokumen-dokumen ini kata dan jarang dipakai, udah kita hilangkan kata dan gitu. Bisa juga untuk analisis pre-processing nantinya. Keuntungannya ya gampang dipahami ya, sangat gampang dipahami. Jadi bag of word itu bisa kelihatan dan secara frekuensi bisa dilihat gitu ya. Efisien dalam komputasi, cocok untuk klasifikasi teks sederhana. Yang sederhana cocok kok ini. Keterbatasan, mengabaikan urutan kata sehingga tidak menangkap makna kontekstual ya, mengabaikan urutan kata sehingga tidak menangkap makna kontekstual. Tidak membedakan antara kata-kata yang memiliki makna berbeda tetapi bentuk yang sama. Nah, lucunya walaupun ini sederhana, ini itu masih dipakai di banyak sosial media. Lagi ke sini, tidak membedakan antara kata-kata yang memiliki makna berbeda tetapi bentuk yang sama. Nah, dimensi vektornya dapat menjadi sangat besar jika kosakata sangat luas. Jadi semakin banyak kosakata, vektornya makin besar. Gitu. Nah, ini contoh cloud of word ini disebutnya ya. Words cloud. Jadi awan kata lah. Jadi semakin banyak frekuensinya, semakin besar katanya yang diperlihatkan. Ya balik lagi ya, sosial media itu masih memakai bag of word banyak sekali, dan semakin banyak yang ngerti tata caranya. Makanya tadi saya bilang bahwa lihat trending, tagarnya pakai apa, kita ikutin pakai tagar itu gitu. Biasanya itu naiknya lebih cepat. Strateginya salah satu strategi yang bisa dilakukan kayak gitu. Walaupun konteksnya nggak ada hubungannya, tapi resikonya itu akan mengurangi originalitas konten kita.
Selanjutnya ini adalah contoh representasi teks dengan menggunakan TF-IDF. Apa itu TF-IDF? Term frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Jadi intinya berdasarkan frekuensi ya, seringnya. Nah, yang seringnya tetapi term, bukan word. Tadi back of word itu per kata, kalau term itu per istilah. Ya, per istilah. Terus dibandingkan dengan inverse dokumen frekuensi. Jadi ini TF-IDF itu teknik statistik untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata bagi dokumen dalam kumpulan dokumen. Jadi bobot ya dari term frekuensinya ini TF itu mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen. Jadi T per koma D sama dengan jumlah kemunculan T dalam dokumen. T itu term ya. Jumlah kemunculan term dalam dokumen per jumlah kata dalam dokumen. Nah, term itu kalau kenapa kita sebut term bukan kata atau word? Karena term itu bisa kata, bisa frase, term itu, istilah itu ya. Nah, jumlah kemunculan T per jumlah kata. Sebenarnya ya term di sini lebih fokus ke word ya kalau gini. Jadi berapa persennya rumusnya. Nah, sedangkan rumus IDF-nya, inverse dokumennya, mengukur seberapa jarang sebuah kata muncul di kumpulan seluruh dokumen. Jadi dokumennya dijumlahkan berapa per jumlah dokumen yang mengandung T. Nah, rumusnya ini ya persentase dari TF dikali ini kan pakai log ya, hasil log dari IDF. Nah, hasilnya itu nanti pentingnya berapa bobotnya. Nah, ada nanti kan banyak ya. Ini pakai for ya. Makanya kalau udah data teks itu teksnya semakin banyak ya semakin lama juga prosesnya. Ini pakai for. Jadi nanti secara otomatis dengan fungsi TF-IDF-nya itu kita akan mempunyai list mana saja yang bobotnya paling besar gitu. Nah, ketika dia nilainya tinggi, kata tersebut sering muncul dalam dokumen dan jarang muncul dalam dokumen lain, sehingga kata tersebut penting dalam dokumen tersebut. Kalau nilai rendah, kata tersebut tidak terlalu penting karena sering muncul di banyak dokumen atau jarang muncul di dokumen tersebut. Keuntungannya menunjukkan kata penting, membantu menyoroti kata-kata penting dalam dokumen, terus mengurangi pengaruh kata umum, mengurangi bobot kata-kata umum yang tidak memberikan banyak informasi kontekstual. Secara skalabilitas dapat diterapkan kumpulan dokumen yang sangat besar dengan efisiensi yang baik. Ya kadang-kala suka sedih kalau ngobrol kayak gini. Ingat lagi PDN, bahwa PDN itu datanya kan lumayan banyak gitu ya. Dan Indonesia itu secara infrastruktur, secara arsitektur, kemampuan kita itu terbatas. Untuk laboratorium aja kita di kita itu udah kurang dihargai gitu dibandingkan di tempat di negara yang memang pendidikannya lebih bagus dibandingkan kita. Jadi ya capek kalau misalkan kita terlalu mikirin ke atas tuh. Oke, lanjutkan. Kita pakai word embedding. Nah, word embedding itu dijadikan vektor ya. Dijadikan vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Manfaatnya apa? Menangkap hubungan semantik antar kata. Jadi ada hubungan semantiknya, ada antara satu kata dengan yang lain itu mempunyai hubungan korelasi atau tidak. Jadi bisa memungkinkan operasi matematika pada kata. Contoh, vektor king dikurangi vektor man ditambah vektor woman
hampir menyerupai kemungkinan besar menjadi vektor Queen gitu. Jadi vektornya itu bisa dijadikan perhitungan secara matematis, bukan perhitungan, pengoperasian secara matematis pada kata. Nah, teknik populer itu word to vec dibuat oleh Google. Jadi menggunakan model continuous backward, jadi SIBO namanya ya, SIBO dan skip gram. Saya pakai ini banyaknya karena ya gratis tapi terbatas ya. Word to vec itu kalau yang bagusnya ya tetap aja harus punya resource sendiri. Nah, GLOVE, Global Vector Forward Representation, ini dibuat oleh Stanford menggunakan informasi global dari matriks co-occurrence kata. Ini bisa pakai GLOVE. Saya nggak pernah, baru dengar ini sebenarnya. Kalau FastText saya pernah dengar. Nah, ini dibuat oleh Facebook, memperhitungkan subkata yang engram tadi ya, menangkap makna morfologis kata. Jadi ya, saya pengen ada keilmuan machine learning itu dibuat dari Indonesia gitu. Aduh, kapan? Ya, yuk kita bikin atau daripada mereka yang bikin susah, nggak susah sih. Rumit sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi Indonesia. Nah, ini kan yang sederhana ya. Untuk yang advance-nya, feature engineering untuk mendalami teks ada beberapa macam. Yang pertama itu LDA, yang paling terkenal, yang advance tapi masih bisa gampang lah. Ini sentiment analysis. Nah, LDA atau Topic Modeling Latent Dirichlet Allocation itu merupakan unsupervised learning untuk mengungkap topik-topik laten tersembunyi, hidden topic dalam kumpulan dokumen teks. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk AI sekarang tuh ya. Jadi lebih banyak masuk ke untuk recommendation, untuk algoritma apa contohnya? Similarity. Nah, biasanya pakai LDA. Setiap topik direpresentasikan sebagai distribusi probabilitas kata-kata. Setiap dokumen direpresentasikan sebagai campuran dari berbagai topik. Pengaplikasiannya apa saja? Yang pertama itu untuk mengklasifikasikan dokumen. Jadi menentukan label topik pada dokumen baru. Jadi ketika kita masukkan label topik, dia secara otomatis, oh ini topiknya apa gitu ya. Bisa juga dilakukan untuk peringkasan teks. Nah, ini untuk AI, tadi saya bilang ya, biasanya ini jadi AI. Peringkasan teks itu mengidentifikasi kalimat atau frase yang paling mewakili dari setiap topik. Banyak sekali yang sekarang itu apa sih namanya untuk bikin ringkasan kesimpulan. Aduh, saya lupa namanya AI yang biasa saya pakai. Tapi pakai ChatGPT juga sebenarnya bisa. Masukkan link ke ChatGPT, tolong buat ringkasan dari artikel ini. Dia secara otomatis akan mencoba mengidentifikasi isi webnya, terus membuat rangkuman. Ya karena dia multimodal ya, multimodal ChatGPT sama multimodel. ChatGPT, Cortana, Gemini, ya semuanya itu udah multimodel. Nah, tadi yang saya bilang ya, rekomendasi konten, menyarankan dokumentasi atau artikel yang relevan atau similar, mirip berdasarkan topik yang diminati pengguna. Terus yang terakhir bisa analisis tren, bagaimana topik berkembang seiring waktu. Nah, kalau analisis tren sih biasanya ini tidak dikeluarkan untuk user yang saya tahu ya, tapi digunakan untuk strategical information for internal ini. Jadi ya kalau rekomendasi konten itu buat klasifikasi dokumen, peringkasan dokumen, rekomendasi konten, ini biasanya untuk eksternal juga bisa. Tapi kalau analisis tren ini biasanya internal, ini dapur lah. Jadi bagaimana strategi kayak sekarang aja film kan bisa pakai analisis tren ya. Waduh, film superhero lagi turun banget nih, ya udah kita hentikan nih. Kita kira-kira kasih space lah untuk istirahat karena superhero fatigue itu nyata, misalkan kayak gitu.
di eh, saya mau muji Indonesia susah. Di Indonesia gitu, ketika melihat horor terlalu banyak dikeluarkan, oh trennya, tapi kalau di Indonesia tuh ya trennya horor tuh film yang paling pasti dapat cuan gitu ya, minimal dapatlah 1 juta, karena ya mau gimana lagi gitu, itulah kebudayaan kita gitu. Nah itu analisis tren. Tapi kan analisis tren ini tidak digunakan oleh kita sebagai penikmat film gitu kan. Kita penikmat film mau lagi turun mau lagi naik ya udahlah kita lihat aja gitu, tergantung mood. Tapi kalau digunakan di internal, di production house atau di produser gitu ya, ya ini sangat-sangat berguna. Kira-kira apa sih yang belum terlihat? Itu adalah analisis trend. Itu pakai LDA, latent direct allocation. Nah kalau sentimen analisis ya kita semua sama-sama tahu lah. Jadi tugas mengklasifikasikan teks berdasarkan polaritas sentimennya, positif, negatif, atau netral. Nah beberapa kali kemarin ada mau sentimen analisis sarkasme, tapi ya saya rasa sedikit sulit ya untuk sarkasme itu. Karena orang yang buat kadangkala itu nggak tahu itu sarkas atau enggak, itu yang jadi masalah. Nah biasanya kalau sentimen analisis bukan hanya tokenisasi tetapi ada leksikon. Dapat dilakukan dengan teknik berbasis leksikon. Nah ini yang biasanya paling penting di dalam sentimen analisis. Ada kamus sentimennya. Jadi kalau tokenisasi terus ada stemming, ada normalisasi ya, stemming, lemmatization, itu kan kamus kata dasar lah dan kata non grammar. Kalau leksikon itu kamus sentimen. Kalau nggak pakai leksikon ya bisa pakai machine learning lagi. Jadi di dalamnya udah ada klasifikasi teks. Jadi sebelum kita menentukan itu positif negatif, dia harus menggabungkan dulu. Jadi udah proses kedua lah kalau diibaratkan, filter kedua. Contoh pengaplikasiannya untuk sentimen analisis, analisis ulasan produk, memahami opini pelanggan terhadap produk atau layanan. Nah, kalau dulu sih yang kayak gini buat apa ya sentimen analisis, karena kita produk pun bisa lihat langsung. Tapi kalau kita lihat sekarang, kan produk itu bisa sampai 10.000 terjual gitu, dan itu udah cukup capek untuk menentukan bahwa dia bagus atau tidak. Ada pemantauan media sosial melacak sentimen publik terhadap merek, tokoh, dan isu tertentu. Nah ini cuan banget. Ini cuan banget sampai miliaran. Salah satu, nggak tahu saya sudah cerita tentang ini nggak? Salah satu pelaku bisnis di daerah sini, di Bandung, yang mendapatkan cuan banget, ini namanya ini nih, No Limit ID. Jadi dengan No Limit itu bisa meningkatkan strategi bisnis, memahami audiens, mendeteksi potensi krisis. Nah ini mah ininya ya yang apa? Yang etalasenya kayak gini. Asal kalian tahu, teman saya kenal punya teman anak Android dulu tuh, zaman ketika Android baru keluar, kita bikin komunitas, anak-anaknya gila semua, pecinta teknologi. Nah salah satunya jadi analis di No Limit. Kerjaan dia jadi misalkan ada public figure lah, biasanya kalau nggak influencer, tokoh politik gitu. Nah, ketika mereka ingin memulai sebuah campaign, mereka harus buat strategi dulu. Branding yang cocok buat mereka seperti apa, terus apa campaign yang bisa digebrakan melalui tren yang ada. Gitu. Nah, dengan kerjasama nggak ada di sini nih, nggak ada di sini. Ini udah nggak ada ini. Ini udah beda banget. Ini mah udah industri banget. Industri banget ini.
yang sebenarnya yang sebelumnya bukan yang kayak gini sebelumnya. Nah, balik lagi. Nah, jadi ya bisa mengetahui sentimennya jelek, kita ganti kampanye. Oh ini elektabilitasnya bagaimana, seperti apa, brandingnya seperti apa gitu. Bahkan kemarin saya nggak bakalan ngasih tahu orangnya lah. Menawarkan, tolong dong bantuin bikin branding salah satu calon lah. Apalagi sekarang kan pilkada mau dekat ya. Udah ada tawaran bikin branding, gimana strategi branding agar ya terlihat baik gitu ya. Ya kata saya ya pertama melakukan sentimen analisis, yaitu pemantauan media sosial kalau dari IT, yaitu sentimennya bagus nggak, elektabilitasnya bagus nggak. Nah kalau misalkan udah terlalu jelek, itu apa yang harus dilakukan? Dan kalau udah terlalu jelek, biasanya kadang-kala kita cari nama baru gitu ya. Atau nama itu dititipkan jadi di tempat strategis lainnya, tetapi nggak perlu diumbar-umbar. Nah biasanya kalau jadi pemimpin, cari nama harus punya potensi untuk bisa dikembangkan gitu. Terus ya ngobrol, ya sebenarnya di Indonesia itu masih gampang untuk branding politik tuh karena masih gampang disetir gitu. Indonesia itu orang-orang Indonesia itu kebanyakan push over gitu, gampang dipengaruhi gitu. Sedih sebenarnya. Jadi ya pakai sentimen analisis. Makanya kalian kalau tahu ini caranya, ini cuan banget gitu. Tapi ya akhirnya saya nggak ambil karena ya orangnya sedikit tidak sesuai dengan prinsip saya. Jadi ya, lebih baik enggak lah daripada saya walaupun jadi brandingnya bagus tapi saya merasa berdosa gitu ya. Ini kayak gitu. Nah, selanjutnya ada analisis umpan balik pelanggan lah. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan umpan balik pelanggan. Wah, ini ideal banget ya. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan umpan balik pelanggan. Tapi ini hanya berlaku untuk kepada vendor-vendor pelanggan yang pelanggannya engagement-nya kecil ya. Yang udah terlalu gede ya, kayak Aerostreet itu udah nggak perlu analisis umpan balik pelanggan. Kenapa? Karena mereka udah punya power, udah punya satu gagal mah nggak jadi masalah. Tetapi kalau engagementnya yang masih di bawah ribuan lah gitu ya, masih bentuk ribuan, kan Aerostreet itu udah jutaan, puluhan juta barang gitu ya. Tapi kalau masih di bawah ribuan, nah memerlukan kayak gini. Kalau kalian tahu kenapa masih banyak teman-teman kalian bisa kalian analis di IG itu, kenapa banyak yang viral dengan pengikut di bawah 1 juta. Kenapa? Karena mereka engagement-nya lebih tinggi, lebih bagus, umpan baliknya lebih, TikTok-nya lebih bagus. Makanya produk-produk itu lebih suka mengiklankan di mereka gitu. Sedangkan kalau yang terlalu gede, produk-produknya pun agak sulit gitu, strateginya beda. Kalian lihat aja sekarang di IG dan di TikTok, strategi pemasaran dengan dari jumlah engagement, dari jumlah pengikut, follower, bisa kalian pelajari. Terus sentimen analisis terakhir ini adalah deteksi krisis. Ini mendeteksi potensi kritis reputasi berdasarkan sentimen negatif yang meningkat. Hampir semua partai, BUMN, instansi kecuali polisi gitu ya, mempunyai deteksi krisis yang bagus. Saya pengen jadi PR-nya Polri sekarang gitu ya. Karena mereka benar-benar nggak tahu dalam membuat PR yang baik gitu. Yang strategi mereka butuhkan itu adalah PR-nya nggak perlu joget-joget, nggak perlu kita baik kok, enggak. Mereka memperlihatkan kegiatan mereka yang normal sebagai polisi sebenarnya.
membantu masyarakat, administrasi di kantor polisi gitu. Itu aja ngelakuin yang baik, nggak perlu achievement berlebihan ya. Itu bisa membuat sentimen yang naik gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah defensif. Jadinya ya kayak kemarin gitu ya. Ketika ada yang bermasalah, anak kecil digebugin sama polisi, di allege atau dituduh, ya ada tuduhan lah ya, ada tuduhan anak dipukulin sama beberapa polisi sampai meninggal. Yang dicari itu bukan pokok permasalahannya, tapi yang dicari siapa yang viralin. Itu PR disaster itu namanya, PR disaster. Sorry to say, PR polisi di saat di sana itu, maaf pakai kata kasar, itu bego gitu. Seharusnya mereka punya organisasi, punya PR saat ini yang memperlihatkan bagaimana komunikasi yang baik, jangan sampai media memakan gitu berita seenaknya. Itu ada tata caranya, mereka butuh PR yang baik. Nah ini kalau pakai sentimen analisis, ini deteksi krisis, perusahaan-perusahaan yang bagus itu punya deteksi krisis yang bagus juga. Yang salah satu yang bagus itu adalah, aduh saya lupa, Toyota atau itu, yang menarik langsung ketika ada keluhan. Nah itu bagus. Jadi ketika ada keluar langsung mereka sigap, oke, kita harus kayak gimana, diberesin langsung lempeng. Percaya kembali percaya. Nggak defensif, nggak nyalahin orang lain, nggak mencoba, oh kita lebih baik kok, terus menjatuhkan orang lain, nggak. Oke, kita yang salah, tarik semua barang, rugi siap, tapi kita buktikan bahwa kita dapat dipercaya. Nah itu PR yang bagus gitu. Sekolah sekarang PR-nya pada kacau gitu. Ketika ada yang bully malah ditutupin. Seharusnya sekolah yang baik itu keluarin, oke, ada yang bully, kami secara resmi mengeluarkan anak ini karena dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan anak ini mulai tanggal seperti ini. Orang-orang tuh oke, mereka tegas, mereka malah si instansi itu dipercaya. Contohnya siapa? Universitas Parahyangan, kalau nggak Maranatha kemarin tuh yang punya kasus apa gitu ya. Nah itu deteksi krisisnya cepat banget mereka, keren. Saya benar-benar acung 5 jempol kalau punya gitu ya. Jadi benar-benar ketika ada krisis, bukan nyari celah, bukan ngeles, nggak, oke, hadapi langsung. Hadapinya pun, tapi bagusnya itu mereka ada waktu untuk melakukan penyelidikan, tapi waktu penyelidikannya cepat gitu tuh, cepat, tepat, beres, udah hilang kan, berita itu hilang. Nah itu adalah deteksi krisis, bagus. Lainnya ini adalah text clustering. Nah text clustering ini sama dengan ya yang namanya clustering itu rata-rata unsupervised ya. Clustering itu unsupervised. Jadi memang secara otomatis mengelompokkan dokumen teks berdasarkan kesamaan konten. Nah, ini ada berdasarkan kesamaan konten. Setiap cluster mewakili sekelompok dokumen yang memiliki tema atau topik yang serupa. Nah, ini yang lucu sebenarnya kemarin tuh apa gitu. Pencarian informasi mengelompokkan hasil pencarian berdasarkan topik memudahkan navigasi, ini wajar. Nah ini yang lucu kemarin, rekomendasi konten. Menyarankan dokumen atau artikel yang relevan berdasarkan klaster yang diminati pengguna. Nah ini lucu. Ketika dia berlangganan salah satu TV apa gitu ya, anaknya itu menyukai kartun gitu. Nah yang direkomendasikan Happy Tree Friends. Nah itu apa yang salah? Karena seharusnya fitur yang tidak boleh hilang itu adalah rating, ya. Fitur yang tidak boleh hilang itu adalah rating. Bagaimana anak-anak berdasarkan rekomendasi kartun yang direkomendasikan itu Happy Friends. Kalian tahu, beberapa dari kalian mungkin tahu itu Happy Tree Friends segor apa ya ceritanya. Tahu Pak. Kocak. Itu adalah rekomendasi konten yang gagal. Jadi ya itu kejadian lucu. Jadi ya nonton Teen Titan, nonton Batman, Joker, tiba-tiba Just for You, Happy Tree Friends. Ya itu adalah clustering. Itu contoh clustering yang gagal. Nah,
bisa memakai text clustering ya itu sebenarnya. Terus ada juga analisis pasar, mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan preferensi dan minat pelanggan. Ini juga ada yang lucu tapi rada 17 plus, ya udahlah nggak perlu saya bahas kalau ini. Deteksi anomali, menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan pola umum dalam suatu klaster. Nah ini anomali, jadi nyari outlier malah. Jadi bukan mencari yang sekelompok, tapi mencari yang di luar kelompok. Ini cukup bagus juga. Ya macam-macam lah. Oh, sekarang itu seru kalau misalkan kita pelajari ini. Nah, adapun tantangan dan pertimbangan dari feature engineering itu ya, untuk data berkualitas tinggi itu membutuhkan data teks yang bersih dan representatif. Ini tantangan dari dulu ya, bersih dan representatif. Nah, untuk evaluasinya itu sulit untuk mengukur kinerja secara objektif, terutama untuk tugas-tugas unsupervised learning. Karena unsupervised itu ya tidak diperhatikan, jadi kadangkala subjektif. Ya kayak tadi ya, rekomendasi konten menghasilkan happy tree friend. Jadi dia lihatnya secara subjektif, lihat hanya satu sudut pandang saja gitu ya. Jadi agak, ya itu tantangan juga. Terus ada interpretabilitas, model yang kompleks mungkin sulit diinterpretasikan. Terus adanya bias. Nah ini, bias selalu ada ya. Bias itu adalah masalah dari dulu machine learning sampai sekarang. Makanya kemarin saya sudah membahas tech winter ya. Tech winter itu memang sekarang lagi musim tech winter, makanya banyak yang layoff ya. Google nge-layoff berapa, Tokopedia dan GoTo nge-layoff berapa, karena merasa teknologi semakin maju diganti oleh AI. Tapi sebenarnya itu hanya untuk orang awam. Orang awam itu ngertinya, oh berarti AI bisa menggantikan kita. Enggak. Itu kejadian karena orang Indonesia tidak bisa mengejar kemampuan AI. Mau nggak mau harus kita sadari. Kebutuhan teknologi tiap tahun itu meningkat, tetapi secara skill kita masih jelek. Kenapa? Apa itu yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi itu karena ya balik lagi, saya bukan oposisi gitu ya, tetapi ya selama pemerintah, siapapun pemerintahnya gitu, siapapun, ketika tidak memperhatikan fasilitas untuk pengembangan negara, hanya ngomong society tapi nggak ngerti gitu ya, ngomong PDN, kalau kalian nantilah saya perlihatkan kominfonya lucu, tapi ya apa namanya, tidak diberikan fasilitas ya susah. Dosen tidak dihargai, peneliti tidak dihargai, Scrum Master kalau udah pada bisa dipecat, itu suatu kenyataan yang pahit. Jadi sekarang tuh Scrum Master, ketika orang-orang udah ngerti Scrum, dan si Scrum Masternya hanya bisa punya kemampuan Scrum Master, dia nggak dipakai lagi dan dia di layoff. Jadi Scrum Master itu kadang-kadang digunakan untuk pengajar saja, sudah semuanya bisa, dia di layoff-kan. Makanya Scrum Master itu tidak boleh hanya bisa Scrum Master. Minimal bisa project management, kalau bisa tambah analis. Walaupun nggak bisa programming ya, itu Scrum Master. Nah ini adalah beberapa literatur dan sumber yang dipakai untuk ini, hari ini. Ada pertanyaan, saya perlihatkan yang info nih. Apa sih? Info. Google deh.
PSE, saya lupa namanya. Di search ini. Pusat Data Nasional. Nah, nih. Penyediaan layanan komputasi awan berarti cloud computing, pusat data nasional sementara. Ini udah selesai ya. Terus lihat, jasa konsultasi review master plan data center nasional dan penyusunan dokumen perencanaan koneksi antar pusat data nasional. Seleksi gagal. Ini 1 miliar. Jasa konsultasi manajemen proyek penyelenggaraan pusat data nasional 22 miliar. Nah, ini lucu nih. Manajemen proyek sama layanan cloud computingnya 2 proyek yang berbeda. Itu aneh sebenarnya. Kenapa? Karena yang bikin manajemen proyek seharusnya dia pelaksana juga gitu. Ya bisa sih dibedakan, tapi ya banyak anehnya. Nah, lihat. Penyediaan layanan komputasi awan pusat data nasional sementara. Ini penyediaan layanan komputasi awan pusat data sementara. Kita pakai yang pusat data nasional sementara. Lihat. Wow. Kita anggap di bawahnya hilang aja ya, hilang aja. 2 aja ini. Kenapa? Yang ingin saya tanyakan, kenapa ada 2 ya? Ada 2 pusat data nasional sementara dengan jumlah HPS yang berbeda. Dengan ini saya bisa berasumsi 2 ini yang ngerjain beda perusahaan. Gimana bisa benar? Bisa lihat ya siapa itu perusahaan apa, siapa kita yang jadi tanggung jawabnya? Nih, Bisa. Sorry, salah. Nih. Kocak bener. Pemenang PT Telkom. What? Pesertanya nih banyak ya, ada Kuat, Tiga Inti Konten, bla bla bla, Trans. Nah, dan saya jamin ya, saya jamin 1.000.000% karena saya adalah vendor. Kalau pemenang PT Telkom ya, yang ngerjain vendor. Kalau pemenang PT Telkom ya, yang pemenang PT Telkom. Nah, tapi lucu kan? Tapi ini lucu. Pesertanya banyak, ya. Ya. Tetapi yang nawarin cuma 1. Kan buat apa mereka ikutan? Nih, PT Sigma itu siapa temennya? Siapa anak-anak? Ini adalah anak perusahaan dari siapa? Anak perusahaan dari mana? Ini adalah fakta ya yang kalian ya bisa lihat bahwa ini keadaan kita sekarang. Jadi ya. Tapi kalau dilihat secara harga itu masuk akal nggak Pak? Masuk nggak sih? Kurang lah. 350 Oh, itu kurang. kurang. Oh. Kurang. Aduh, saya punya saya tuh dulu tuh data karena saya ditawarin pas Prabowo masih Menhan memperlihatkan usulan untuk keamanan cyber Indonesia. Bentar, masih ada nggak ya? Workspace. Bentar. Mana. Galikari Pamuji.
Masih ada nggak ya? Bentar, saya lihat. Nah, masih ada. Saya tidak akan perlihatkan karena NDA ya. Saya liatin dikit aja nih. Nih, udah ya. Nah, jadi Buset. jadi eh, pembangunan sistem informasi administrasi Pushansiber itu minta 8 miliar. Pengembangan sistem peta ya, peta ancaman cyber. Peta itu berarti bukan bukan evaluasi atau bukan solution, tapi hanya mapping ancamannya dari mana saja. Nah, itu udah membutuhkan 149 miliar. Hanya sistem saja. Sistem peta ancaman cyber itu mengajukan 149 miliar. Dan ketika saya baca ini oke, masih apa namanya? Masih make sense gitu. Nah, ketika lihat di sini, ini pusat data nasional 350 ini aja lah. Segini aja. Ini Tangi S IDR to USD. Cuman 21 juta dolar ya. 21 dolar ya. Sedangkan kita cari apa ya? Apa sih namanya? Saya lupa. Nanti cari aja pokoknya biaya data center Amerika. Ini ada nggak? Nih, per bulannya aja udah 106 bukan, deh. Ada kok ininya apa? Ini mau kebutuhan listrik ya. Ada kok. Jadi ini masih murah banget. Ini masih murah banget. 21 juta untuk pusat data negara. Pusat data negara loh, di mana data negara itu adalah data-data penting negara. Ginilah diibaratkan. IKTP aja 2,1 T. Dan itu tidak beres. Itu perbandingan yang paling gampang lah buat saya. IKTP aja ya. IKTP itu adalah 2,1 T. Harga proyek IKTP. Proyek IKTP. Wah, ini malah digabungkan gitu. Bentar. Nah, nilai real proyek IKTP hanya 2,6 triliun. Menganggarkan dana 5,9 triliun. Lihat, sesederhananya kayak gini ya. IKTP saja, di mana kita hanya penduduk, artinya hanya nik, agama, terus apalagi sih yang kita rekam itu sidik jari gitu ya. Secara nasional, pelaksanaan pengambilan dari kecamatan, persiapan hardware, scanning sidik jari dan lain sebagainya, itu udah nyampe 2,6 triliun. Anggap saja 2,6 triliun, ini 5,9 itu di markup ya, 5,9 di markup. Nah, 2,6 triliun. Artinya, pusat data nasional, kita cari ya, fungsi pusat data nasional. Nah, bentar.
fasilitas berfungsi penempatan sistem elektronik terkait penempatan, penyimpanan, pengolahan, pemulihan data instansi pusat dan pemerintah daerah. Ya kan lebih gede dari IKTP. Ini lebih gede dari IKTP lah. Jadi 350 miliar. Tapi ingat di sini ya, di sini ini adalah untuk sementara. Jadi kalau untuk sementara di sini 1 triliun. 1 triliun harusnya masih wajar, 1 triliun sementara. Tapi ya kecolongan banget ini, kecolongan banget. Benar-benar kecolongan banget. Ya kalau kita lihat di sini, ya ini pesertanya banyak, tetapi kenapa harga penawaran yang ngajuin itu cuma Telkom, yang lainnya mana gitu? Yang lainnya buat apa? Ngapain ikutan? Sedangkan kalau misalkan yang lain mana? Manajemen operasional, pusat data nasional. Mana yang tadi itu review gagal ini. Nah ini jasa konsultasi manajemen proyek. Artinya ya sebelum yang tadi dilakukan harusnya ini yang dilakukan terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya ada LPS, ada tornya ya. Tornya ini menggunakan PMBOK 6 atau 7. Wow, udah maksimal, udah bagus ya. Roadmap, SDM, security, NOC itu ya. Work plan, milestone. Nah, harusnya dari sini tuh udah dapat yang bagus. Kategori kerjaan, timeline, ya standar lah. Tapi lihat tornya aja cuman 3 lembar. 4 lembar. Gimana mau bener negara kita tor untuk buat manajemen proyek nasional cuman 4 lembar. 4 lembar. Ya Allah. 49 peserta. Lihat. Kan lucu. Yang dapat manajemen proyeknya Arkonin, lihat Arkonin. Aduh, sorry to say ya. Punten banget Pak. Arkonin Engineering Konsultan, tapi webnya nggak tahu zaman kapan ini. Saya aja dibayar 1 juta bisa bikin lebih bagus. Lihat, proyeknya itu Environmental Division, Drinking Water, Wastewater, Waste Management, TPSC, Company Experience. Mana IT-nya, Ce? Astagfirullahaladzim. Dia pekerjaan environment. Ini saya baru pertama kali lihat yang ini nih. Aduh. Seru ya? LPS itu. Seru parah Pak. Saya baru tahu ada website yang kayak begini. Ada, LPS. jadi LPS itu kalau teman-teman mau bikin mau join, mau ada yang tertarik, jangankan ini Bandung, LPS Bandung ya. LPS Bandung. Semuanya itu, nah sebenarnya kenapa saya tahu LPS ya, karena waktu saya dulu kerja, waktu jadi di IRM, kita tuh ngembangin si software LPSE-nya. Nah, kita udah bagus, ini tinggal lihat menikoneng gitu kan ya. Aku lihat, aku sampai keluar akunya gitu. Saya lihatnya juga, cik atunya, perasaan saya dulu nggak kayak gini-gini banget. Tapi
Tetapi yang menang adalah ordal tetap. Sorry itu saya masih berani bersaing dengan tampilan, dengan ininya, tetapi tetap menangnya bukan kita. Nah, misalkan ya kayak gini, di sini apa sih? Ya tergantunglah jenis pengadaannya, jasa. Di sini tuh apa? Nggak ada yang buat. Tuh lihat, SDN aja, Labcom ruang kelas baru. Ini 3 komando, ini pengumuman pasca kualifikasi. Jadi biasanya kalau dulu tuh ada satu orang bagian, biasanya sekretaris atau apa, yang setiap hari itu harus mantengin ini gitu, harus mantengin ini untuk mengetahui apakah sedang dilakukan atau tidak. Kita lihat contoh misalkan yang sudah selesai ya. Pagar, pemasangan pagar aja 500 juta tinggal iya loh. Kemarin tuh ada yang lucu, contohnya kayak gini aja, Cisaranten nih. Ya, Cisaranten pesertanya banyak. Tapi kita lihat nih, pesertanya banyak. Nah, ini lucu. Misalkan paketnya itu 3 miliar ya, 391 nilai pagu paketnya 3911. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini aja. Kok bisa mereka menawarkan dengan harga yang sama? Beda perusahaan nih, Bina Dharma, CV, Tunas, Bangun Jawa, Walam. Tapi mereka menawarkan harga yang sama. Gimana caranya coba? Coba tebak teman-teman. Kalian tahu kan fungsi pelelangan kayak gini tuh jadi kita menawarkan harga lebih murah sebenarnya. Lebih murah itu lebih naik. Tetapi walaupun lebih murah, harus ada di dalam tahap batas. Jadi kalau lebih murah melebihi batas gak bakal diterima, salah, jelek gitu ya. Nanti evaluasinya jelek. Nah, lihat, lucu. Walaupun dia dapat kedua ya, tapi dia tidak tidak diberikan alasan. Kan lucu banget ini. Ini nggak ada alasan sama sekali. Jadi ya kemungkinan besar ini tuh temennya si ini memasukkan di tengah-tengah agar apa? Agar menyingkirkan yang di bawah. Serunya Indonesia. Begitulah teman-teman keadaan negara kita. Kalau kalian masuk ke manajemen ya, manajerial perusahaan, terus ya berhubungan dengan kayak gitu, ya apa ya, banyak masalahnya. Ada pertanyaan dulu sambil saya beres-beres. Di luar juga mau ngebahas PDN, ayo. Sebenarnya ini bisa jadi apa ya? Kalau saya pribadi ini bisa jadi mata kuliah yang biasa saya ajar di S2. Saya ajar di S2 itu kan tentang data management ya. Data management juga dulu keamanan sistem informasi. Sekarang tuh keamanan sistem informasinya diganti sama Pak Han. Jadi saya ngajar data management. Tapi data management pun saya megang ya data security-nya 27001 sama 27071 nggak salah. Jadi ya keamanan itu life cycle. Kayak gini lah. Ini bukan ngejelekin, tapi ini ada fungsinya. Kita lihat TNI, walaupun negara kita aman, nggak ada perang, tapi kita tetap ngebayar TNI, tentara. Kenapa? Kan mereka istilahnya nggak ada kerjaan gitu ya. Tetapi dari teori keamanan, yang namanya keamanan itu tetap harus dibayar walaupun seperti aman-aman saja. Kenapa? Karena ketika ada masalah, mereka dengan sigap langsung preventif lah, langsung membuat defensif lah gitu ya. Nah, itu ketika life cycle, artinya
terus ada monitoring, terus ada kalau diibaratkan, terus ada patroli lah. Jadi life cycle itu muter ya, nggak bakalan pernah berhenti. Yang jadi masalah di Indonesia itu keamanan itu disebut project, apalagi untuk IT. Jadi keamanannya udah beres ya, udah dipasang antivirusnya udah ya beres. Harusnya tetap dimonitoring. Nah ini contohnya adalah yang kemarin itu adalah ransomware. Ransomware hanya ada dua ketika kena breach ya, ketika kena breach. Yang kedua itu adalah ada salah satu orang dalam ngeklik, ini saya curiga malah yang kedua, salah satu orang dalam ngeklik phishing atau ngeklik email gitu, ngeklik APK atau ngeklik apalah yang berada di dalam jaringan PDNS, terus langsung kena malware, ransomware, kena semuanya. Karena saya waktu di Cina pernah mengalami hal yang sama. Ya gini-gini juga lah, saya teh rada dihargai lah di sana namanya. Jadi saya tuh salah satu leader di International Forum, terus saya juga merupakan ketua atau editor in chief majalah internasional di sana. Nah, ada yang laporan, saya udah dikenal, saya orang IT, ada yang laporan, ini saya kenapa ya? Saya langsung datang ke kamarnya ketika lihat ransomware. Apa yang saya lakukan? Saya langsung tolong matikan, kamu pakai kabel, cabut kabelnya, matikan wifi kamu, terus saya langsung bikin berita, tolong sampai kepada semua internasional, matikan semua ini, jangan ya langsung membuat tentang ransomware. Jangan sampai kalian mengklik yang tidak dikenal dan yang lainnya, pokoknya jangan dibuka dulu. Terus yang kena pasien, tolong kamu jangan buka dulu sampai kita beres untuk mitigasi resikonya. Udah beres, akhirnya udah aman, orang-orang IT langsung sigap. Kita udah tahu bahwa itu tuh sesuatu yang perlu kita gerak cepat gitu ya, gerak cepat, bukan ini kenapa ya, enggak, langsung gerak cepat, matiin semuanya, beresin dulu mitigasi bencana lah. Udah beres, kita periksa semuanya, udah aman, udah bikin beberapa artikel, yang komputer itu kita tidak perbolehkan untuk ke jaringan. Akhirnya cuma satu yang kena. Jadi ya, dan itu kalau tidak ngeklik, nggak bakalan kena biasanya. Jadi ya, kecuali ya di breach, benar-benar di breach. Kalau di breach ya berarti diserang lewat jalur belakang gitu ya, ditanam, terus di execute. Execute-nya nggak bisa remote, bisa enggak ya. Itu ransomware. Jadi ya saya agak aneh juga ketika melihat ransomware Lockbit. Ya Lockbit ganas sih, tapi sebenarnya kalau misalkan yang tadi saya perlihatkan itu PMBOK, terus dia memakai apa tadi, memakai ISO 27001 ya. Saya baru jadiin konten ini keterhubungan dari itu water treatment, project management pusat data nasional, tetapi yang ngurus Telkom, bingung juga ya. Aduh, ya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita udah 9:30, terlama ini, karena saya suka ngobrol IT mah sok resep gitu ya, maafin. Untungnya kita online, saya masih harus pulang karena masih di kantor. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita ketemu offline ya. Jadi minggu depan offline karena teknik presentasi. Kalau teknik presentasi buat saya penting secara nyata. Karena teknik presentasi harus offline ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak.